Halo, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman tetangga onlineku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia beserta keluarga. Dan semoga apa-apa yang kalian impikan serta cita-citakan semoga segera terwujud ya, amin. Terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu mampir atau yang baru mampir. Aku ucapkan banyak terima kasih untuk support kalian. Semoga kebaikan Dedek, kalian Allah balas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. I love Dan kembali ke you. video ya teman-teman. Ini video dimulai dengan anakku lagi mau berangkat ya teman-teman. Jadi si kakak nganterin adiknya. Dan nggak lupa kalau mau berangkat untuk adiknya itu khusus ya. Jadi dia tuh harus pakai kata-kata I love you atau enggak bunda sayang dede, muah-muah kayak gitu. Biasa ya anak perempuan emang agak-agak lebay sedikit ya. Tapi menurut aku kelebihan yang masih wajar sih dan menjaga kedekatan antara ibu dan anak. Dan aku suka aja sih teman-teman begitu lebay seperti itu ke anak sendiri. Lain cerita kalau lebay ke orang lain ya. Mungkin bikin orang mual. Dan lanjut lagi ke video. Ini Pak suami seperti biasa kalau pagi itu cuci piring ya teman-teman. Memang tugas beliau. Setelah itu aku minta tolong beliau untuk bersihin kitchen set bawah ini. Karena sejak bekas tikus kemarin itu aku belum bersihin ya teman-teman. Karena aku nggak berani dan nggak tahan dengan baunya. Aku tuh agak termasuk orang yang agak jijian gitu teman-teman. Jadi akhirnya aku minta tolong Pak suami dulu untuk pembersihannya. Nanti selebihnya aku. Jadi sama Pak suami pertama-tama dilap dulu pakai tisu kering, setelah itu disemprot pakai Mister Masker, terus dilap lagi, terus nanti terakhir dilap lagi pakai tisu kering itu teman-teman. Jadi semoga aja jejak-jejak si kecil itu, si makhluk mungil itu udah nggak ada ya, dan baunya juga nggak ada. Kayaknya kemarin itu mungkin dikencingin gitu ya teman-teman, soalnya baunya nyegrak banget deh, beneran deh. Dan setelah bersihin kitchen set, Pak suami lanjut sapu-sapu. Sebenarnya urusan sapu-sapu ini urusan anak lanang ya, tugasnya anak lanang. Cuman kodarullah anak lanang tuh lagi sibuk banget. Jadi Pak suami bantuin kali ya, mungkin berbagi tugas dengan anak lanang untuk bersihin rumah atau sapu-sapu rumah. Dan seperti biasa ya, kalau kita minta tolong Pak suami, aku minta tolong Pak suami atau anak aku memang harus agak di ini teman-teman, harus agak diliatin atau harus diperhatikan caranya ya, karena cara membersihkan bapak-bapak atau anak lanang itu biasanya beda ya standarnya dengan kita sebagai ibu-ibu atau sebagai perempuan. Bersih menurut mereka terkadang tidak menurut kita. Tapi banyak juga sih bapak-bapak atau anak laki-laki itu yang punya selera bersih yang lebih ya. Karena aku juga lihat suaminya temanku itu orangnya bersihan banget, bahkan lebih bersihan daripada temanku ya. Jadi kalau urusan bersih-bersih suaminya itu nomor satu gitu ya. Tapi kan nggak bisa disamakan ya setiap orang, dan kebetulan memang standar bersihnya suamiku ini dan anakku agak sedikit berbeda, makanya aku sambil ngontrol ya teman-teman, sambil ngasih tahu aja dan bantu sedikit-sedikit. Dan ini Pak suami lanjut bersihin di bawah meja makan karena ini kotor banget, banyak debu. Jadi rumah tipe, kok bukan tipe ya teman-teman, rumah semi terbuka gini, semi open space kayak gini memang butuh banget perhatian ya teman-teman, terutama dalam masalah debu, apalagi di musim kemarau itu debu banyak banget. Dan lanjut ini Pak suami juga bersihin ya bawah tangga, dipel semuanya. Jadi dari kamar, cuman nggak aku rekod ya, dari kamar sampai ke depan, terus di depan kamar mandi semuanya dipel ya teman-teman, biar bersih kayak gitu. Dan setelah itu Pak suami siap-siap mau berangkat kerja. Jadi ini dilakukan pagi-pagi sebelum Pak suami berangkat kerja ya. Kalau anak-anak berangkatnya itu kan 6:30, kalau Pak suami memang agak lebih santai sedikit. Dan setelah Pak suami berangkat kerja, lanjutlah bagian aku. Aku mau beresin dulu ini teman-teman. Ini jilbab solihah ada di kursi, aku lipat dulu.
Lanjut, ini aku beresin sisa belanjaan bulanan yang belum aku beresin. Ini belum aku taruh di wadahnya karena rencananya mau aku taruh di kitchen set bawah aja ya teman-teman. Jadi kitchen set bawah yang tadinya tempat untuk peralatan makan tapi kena tikus itu, setelah dibersihkan aku mau buat tempat persabunan aja dan stok tisu ya teman-teman. Jadi biar gampang untuk ngelihat stok yang ada. Karena sebelumnya kan aku taruh di kontainer seperti ini ya teman-teman, di box seperti ini agak susah untuk ngelihat stoknya. Jadi kalau mau lihat stok tuh harus dibuka ya, harus dibuka satu-satu boxnya. Jadi menurut aku agak sedikit repot, makanya ini aku mau pindahin semuanya ke bawah kitchen set bawah aja. Dan ini aslinya semuanya udah kosong ya teman-teman, ini udah aku keluarin semuanya. Jadi box yang ada ini semuanya kosong, nanti aku belum tahu mau dimanfaatin buat apa. Jadi untuk sementara ditaruh di situ aja. Lanjut, aku ambil tisu yang ada di kitchen set atas. Agak susah teman-teman, aku sengaja mau pindahin di bawah aja. Karena kan tisu tuh sering banget refill ya, aku refill. Jadi kalau bolak-balik ke atas atau buka kitchen set atas terus ngambil yang di bagian atas itu agak susah sedikit. Maklum lah, kita ini kan orang Indonesia ya. Aku orang Indonesia dengan badan yang minimalis, dengan badan yang imut. Muji diri sendiri. Ya kita kan badan orang Indonesia kan beda sama orang barat ya, yang tinggi gede. Kalau kita tuh kan rata-rata orang Indonesia tuh badannya kan mungil-mungil ya teman-teman. Mungil. Jadi kalau untuk ngambil barang yang agak tinggi itu butuh effort banget. Jadi makanya aku pindahin aja semuanya di bawah. Dan ini aku susun ya teman-teman di kitchen set bawah. Kayak gini lebih enak, lebih gampang kelihatan stoknya. Ini bisa dilihat stok sabun mandi itu masih banyak banget, sedangkan sabun cuci tinggal satu ya teman-teman. Semoga masih bisa bertahan sampai nanti di tanggal 1 saatnya belanja bulanan. Dan untuk pembalut juga tinggal setengah, berarti nanti aku harus beli ya saat belanja bulanan. Dan tadi juga odol alhamdulillah masih ada, odol untuk aku khusus ya, aku pakai odol NASA. Dan itu juga ada stok pasta gigi, bukan pasta gigi, ada stok sikat gigi buat kalau ada tamu atau enggak kalau memang harus ganti sikat gigi ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku beresin alat-alat makan yang ada di sink ya teman-teman, bukan di sink, di peniris piring. Jadi ini udah kepenuhan banget alat-alat makan di peniris piring ini. Jadi aku mau pindahin aja sebagian, nanti aku taruh di rak ya teman-teman. Ini aku pindahin, jadi nanti yang di peniris ini untuk tempat piring makan aja yang sering dipakai. Jadi piring-piring yang sering dipakai taruh di sini, sedangkan piring yang jarang dipakai, misalnya piring lauk atau piring-piring bagus lah ya, yang nggak setiap hari dipakai, itu aku taruh nanti di rak aja. Jadi lebih aman juga ya. Jadi yang sering dipakai yang di peniris aja. Dan ini aku susun ya teman-teman, aku rapikan di raknya. Ini pakai rak ini, rak sepatu ini bermanfaat banget ya teman-teman. Debu itu jadi nggak masuk atau nggak kena ke piring-piring yang sudah bersih. Ini Solihah masih sering salah ya teman-teman. Jadi dia sering beberapa kali lupa mau naruh sepatu di sini, dan pernah itu saking lupanya, dan kebetulan ada bagian yang kosong karena pancinya aku pakai. Jadi tempat bekas panci itu dia taruh sepatu, dan baru inget paginya. Untung itu piring-piring nggak bau sepatu semua ya teman-teman. Dan ini aku beresin apa nih namanya, keranjang ya, atau bukan keranjang, apa sih namanya, besek ya. Itu tadi bekas tempat lumpia ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku beli lumpia, beli online, harganya 40.000 isi 10, rasanya enak ya menurut aku, nggak jauh beda dengan lumpia yang ada di Jawa. Dan lanjut, ini aku beresin meja makan ya teman-teman. Aku mau ganti table runnernya karena sebelumnya itu pakai alas biasa aja yang kotak. Ini aku ganti dengan table runner yang sebelumnya udah aku cuci ya teman-teman. Ini aku pasangnya gini aja, dirapi-rapiin, digeser-geser sedikit ya teman-teman. Ini agak licin sih teman-teman, beda sama table runner yang ada di rak sepatu itu ya. Jadi kalau menurut aku ada harga ada rupa sih ya. Kalau yang ini kan harganya nggak sampai 100.000 waktu aku beli di Informa, sedangkan yang di rak sepatu itu harganya
sekitar 130.000, tapi emang puas gitu, nggak gampang geser-geser. Dan ini aku mau lipatin tas-tas apa nih ya, tas-tas kayak gini nih teman-teman. Ini aku mau lipet, terus nanti aku simpen di kitchen set bawah. Jadi kalau mau belanja-belanja, terutama kalau kita ke mall ya teman-teman, atau belanja ke supermarket, sekarang kan udah nggak ada plastik. Jadi daripada kita beli terus setiap ke supermarket atau ke mall itu kita harus beli tas baru, jadi lebih baik ini disimpan, nanti taruh salah satu di tas atau satu disimpan di mobil. Jadi kalau kita pergi-pergi atau belanja-belanja tinggal ambil, jadi nggak usah beli tas baru. Kan lumayan ya teman-teman, kalau beli itu mungkin harganya sekitar ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000, walaupun mungkin harganya termasuk hitungan murah, tapi kan sayang ya uang segitu kalau dikumpulkan berapa kali udah bisa kebeli apa. Apalagi juga ngapain juga ya teman-teman, ngumpulin banyak-banyak di rumah. Dan setelah urusan beres-beres tadi selesai, aku mau me time sebentar. Ini aku ambil minum dulu ya teman-teman. Untuk minum tuh aku suka banget sama air putih hangat, tapi cenderung panas gitu teman-teman. Jadi air putihnya itu harus cenderung agak panas ya. Aku suka banget yang kayak gitu. Aku mau me time ini teman-teman. Jadi pas suami pulang dari Bogor kemarin, itu bawa bolu. Ini bolunya penyok, bukan karena ini ya teman-teman, bukan karena aslinya bentuknya seperti itu, tapi pas kemarin dibawa sama anakku. Jadi kan yang bawain anakku, kalau nunggu Pak suami kan pulangnya malam ya. Jadi kena kakinya gitu teman-teman, mungkin kena lututnya pas di motor, jadi banyak-banyak gini. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan rasanya. Dan ini aku potong-potong dulu biar nanti kalau ada yang mau makan gampang ya teman-teman. Ini bolunya ada kejunya, terus kayaknya ada krim mocha atau apa ya teman-teman. Tapi kayaknya juga bukan mocha, soalnya rasa mochanya itu kurang kerasa kalau menurut aku. Kalau masalah enak apa enggak, selera ya. Tapi ini bagi aku kemanisan sih teman-teman. Aku kurang suka yang terlalu manis. Aku suka manis tapi bukan yang penyuka manis-manis banget gitu, kurang suka teman-teman. Jadi aku asal ada rasa manis aja sedikit udah cukup bagi aku ya. Dan seperti biasa sambil me time, sambil nonton drakor. Ini drakor terbaru, judulnya Hyeri ya. Aku nggak tahu nih ceritanya kayak gimana, karena ini baru pertama kali nonton kan, ini baru episode 1, tapi aku kayaknya kurang tertarik ya teman-teman. Nggak tahu juga sih, mungkin karena baru episode 1 jadi belum ini ya, belum memahami banget atau belum ngena lah di hati. Dan lanjut setelah itu aku mau masak, karena ini masih ada stok sop bakso, jadi aku mau bikin satu menu aja buat aku, ayahnya Soliha, dan si kakak. Karena Soliha nanti makannya pakai sop bakso aja. Aku bikin satu menu ini aja. Ini kayaknya cuman buat sekali makan aja ya teman-teman. Ini palingan habis nanti buat makan malam aja. Jadi nanti kalau besoknya atau paginya aku harus masak lagi. Jadi untuk menu kali ini aku mau masak tempe teri ditumis ya teman-teman. Ini tempenya yang aku beli di Food Prep yang harganya 2.500. Untuk terinya aku cuma pakai sedikit aja. Mungkin kalau ditimbang-timbang harganya sekitar 1.000 kali ya teman-teman. Dan ini aku goreng dulu tempenya. Tempe 2.500 ternyata nggak banyak ya. Jadi memang cukup cuma untuk sekali makan ya teman-teman. Tapi nggak tahu juga ya kalau teman-teman yang lain bisa sampai 2 kali makan atau mungkin 3 kali makan. Nggak tahu juga, atau mungkin karena di keluarga aku kan mungkin senengnya lauknya banyak-banyak ya teman-teman, jadi cepet habis. Dan ini aku irisin perbawangan sama cabe. Kebetulan tadi itu juga cabe hijau ada, itu dari sisaan lumpia ya teman-teman, daripada nggak kepake aku pakai aja. Dan ini udah aku goreng semua tempe sama terinya. Lanjut aku tumis perbawangannya, jangan lupa dikasih daun salam. Tadi kalau lengkuasnya udah masuk duluan ya teman-teman. Ini aku tumis sampai harum. Untuk menu kali ini kalau di total-total nggak sampai 10.000 ya teman-teman. Cuman ya dibulatkan saja 10.000. Menurut aku ini menu hemat, cocok ya buat di akhir bulan. Tapi kalau kalian punya anak kecil kayaknya nggak bisa ya. Mungkin kalian harus masak yang lain juga buat anak kalian. Karena kalau untuk anak kecil ini pedes.
Ya, begitulah teman-teman. Kalau kita masih punya anak kecil ya seperti aku ini, Solihah kan belum bisa makan pedas, jadi kalau masak masih harus double-double ya. Kalau masak harus ada yang pedas dan ada yang enggak. Jadi biar Solihah juga bisa makan, aku, Pak suami, dan si kakak juga bisa nafsu makan. Ya pokoknya kita sebagai ibu rumah tangga harus pintar-pintar ngatur uang ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah udah matang, walaupun ini menu hemat tapi ini enak banget dan sedap lah. Sampai di sini dulu ya teman-teman videoku. Terima kasih banyak nih buat kalian semua yang sudah mau nonton videoku sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di video-videoku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Happy selalu. Dadah.